ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin wal hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hujurat yang saya hormati, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita ada di dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita pada pagi ini kembali dikumpulkan dalam ta'lim rutin dan kita telah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, kurang dari sebulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan usia kita dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan hadis nomor 2 dari kitab hadis Arba'in Nawawi ya. Barangkali yang sudah ada bukunya atau yang sudah mendownload. Hadis nomor 2, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi athar as-safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Jemaah rahimakumullah, ini hadis yang kedua berkaitan dengan masalah iman, Islam, kemudian ihsan. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya tatkala kami sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari, iltala'a alaina, pada saat itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki syadidu bayadhi thiyab, syadidu banget, bayadhi putih, siap bajunya ya. Jadi laki-laki tersebut tiba-tiba datang dengan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'r, juga sangat hitam sekali rambutnya orang tersebut. La yura alaihi athar safar, tidak tampak padanya bekas perjalanan. Artinya orang tersebut seperti orang dekat gitu. Tetapi wala ya'rifuhu minna ahadun, di antara kami tidak ada seorang pun yang mengenalnya orang tersebut. Sehingga orang itu duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyimpan wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, menyimpan dua telapak tangannya pada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang Islam.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bahwa Islam itu, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau melaksanakan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan saum Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu dalam perjalanan menuju ke Baitullah. Jawab laki-laki tersebut, shadaqta, benar engkau. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kami kaget kepadanya. Orang tersebut bertanya kepada Nabi, tapi ketika Nabi menjawab, orang tersebut membenarkannya. Berarti ini orang bukan bertanya karena ketidaktahuan, gitu ya. Karena tidak tahu, bukan. Kalau seperti itu, fa'ajibna lahu, kami ini kaget kok bertanya, tapi dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman. Kata laki-laki tersebut, ceritakanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qal shadaqta. Apa yang disebut dengan iman? Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dan hari akhir, serta beriman kepada qadar, khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan buruknya qadar tersebut. Qal shadaqta, benar engkau. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian laki-laki tersebut meminta kepada Nabi untuk menjelaskan tentang ihsan, bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Kemudian laki-laki tersebut meminta kepada Nabi menjelaskan tentang anis sa'ah, tentang kiamat. Untuk perkara ini Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidakkah orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya? Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral kufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Summa talaqa falabistu maliya. Summa qala ya Umar, atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tandanya kiamat ini. Beliau bersabda, yang pertama, jika seorang hamba melahirkan tuannya, antalidal amatu rabbataha. Kemudian jika engkau melihat
orang yang bertelanjang dada, tidak memakai pakaian, maksudnya juga tidak memakai alas kaki. Kemudian orang-orang tersebut yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sesudah itu fansumang tolako, kemudian pergilah orang tersebut, namun kepergiannya juga tidak tampak, begitu ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kemudian Rasul menjawab, fa innahu Jibrilu atakum, sesungguhnya dia itu adalah Jibril, datang kepada kalian semua, yu'allimukum dinakum, dia mengajarkan kepadamu dinakum, agamamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini salah satu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diterima oleh banyak orang, di mana para sahabat sedang berkumpul beserta Nabi SAW, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Jadi hadis itu tidak sekedar didengar oleh seorang, kalau seorang saja itu disebut dengan hadis ahad, gitu ya. Nah, kalau seperti ini hadir banyak, itu namanya mutawatir, ya. Hadis mutawatir. Ini merupakan hadis mutawatir yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, padahal banyak sahabat yang lain yang hadir di dalam pertemuan tersebut, ya. Yakni berkaitan dengan masalah iman, Islam, kemudian ihsan. Kemudian dirumuskan oleh para ulama, diistilahkan menjadi arkanul Islam, arkanul iman. Jadi rukun iman, jadi rukun Islam. Kalau bunyi hadisnya sebetulnya tidak rukun, itu tidak istilah menggunakan rukun, tetapi menyebut bahwa Islam itu ini. Hanya untuk memudahkan pemahaman bahwa dikategorikan Islam itu, iman itu seperti apa, maka disebutlah dengan istilah rukun. Jamaknya rukun adalah arkan, maka disebut arkanul iman, arkanul Islam, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini juga pertama-tama malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat Nabi tentang adab-adaban ta'lim, adab-adaban mencari ilmu, begitu ya, etika, bahwa beliau hadir dalam keadaan syadidu bayadith thiyab. Malaikat Jibril hadir seperti seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih. Maka menurut para ulama, disinilah salah satu adab ketika kita hadir di majelis ilmu, kita hadir di masjid, harus memakai pakaian-pakaian yang bersih, ya, pakaian yang bersih. Hanya kalau warna putih memang warna yang paling disukai oleh Nabi SAW, dan warna hijau, gitu ya, warna. Pada dasarnya memakai pakaian-pakaian yang bersih, bahkan memakai wangi-wangian. Alhamdulillah ini Masjid Al-Hujurat sudah sediakan tempat parfum, ya. Jadi wangi. Parfumnya syariat yang tembak. Atau sengaja musim pandemi supaya tidak banyak yang megang, tidak apa-apa gitu. Ya, ini salah satu upaya, salah satu adab bahwa bagaimana
Para sahabat bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW harus dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar gitu ya. Pakaiannya bersih, kemudian wangi, maka akan lebih mudah menerima ilmu gitu ya, dan akan khusyuk seperti itu. Sehingga adab-adabannya di dalam ketika hadir di dalam majelis ilmu itu antara lain ya. Kemudian yang kedua, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, bahwa malaikat Jibril menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Berarti betapa dekatnya ketika yang menyampaikan dengan yang menerima itu seperti itu. Nah, makanya ada istilah halaqah. Bahasa kitanya riungan-riungan. Ya. Dan itu secara terus-menerus berlangsung sejak masa Nabi SAW sampai sekarang. Kalau dulu disebut ashabus suffah, di mana orang-orang belajar menerima ajaran Islam, ya, termasuk ayat-ayat Al-Quran, itu di maqamus suffah. Posisinya kalau sekarang, kalau ini umpama makam Rasulullah SAW, ya, ada yang ditutup pakai pagar itu, nah itu disebut nama makom tahajud. Lalu ke depan sedikit, kalau ibu-ibu menghadap ke sana, nah disitulah tempat belajarnya dulu para sahabat. Dan sampai sekarang setiap ba'da sholat dilakukan apa? Ta'lim, dilakukan halaqah, kumpulan-kumpulan pengajian, karena itu sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat. Cuman tadi bahwa hadir di masjid, hadir di majelis ilmu didahului dengan adab-adaban itu. Makanya kategorinya makruh, mohon maaf, apabila kita sholat ada banyak tulisan-tulisan di bajunya begitu ya, sehingga nanti akan mengganggu kekhusyuan orang lain. Pas lagi sholat Persib aing, itu kan pengganggu gitu ya. Tulisannya apa saja lah, tapi kan banyak gitu anak-anak seperti itu. Nah, jadi kita ajarkan adab-adaban kepada keluarga kita. Bagaimana ketika kita hadir di masjid, ketika hadir di dalam majelis ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa beliau menempelkan telapak tangannya kepada paha Nabi SAW. Jadi begitu dekatnya ya antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Sehingga ini menurut para ulama bahwa di dalam majelis ilmu tidak boleh jauh-jauh, ya. Kecuali sekarang masa pandemi ya, jaga jarak gitu ya, jaga jarak. Dalam kondisi normal maka hadir di dalam majelis ilmu itu jangan jauh-jauh begitu ya, tetapi dekat, karena ya ada hubungan apa ya mungkin. Energi yang dapat menumbuhkan untuk supaya kita itu mudah mendapat pengajaran manakala kita berada dekat dengan penyampainya. Ini yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, bahwa malaikat Jibril mengajarkan salah satu metode belajar. Di antaranya dengan metode tanya jawab. Ini sangat efektif ketika ada orang yang bertanya kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, sehingga meskipun orang yang bersangkutan sudah tahu, tentu saja ini untuk memberitahu orang yang lain. Jadi bagus apabila di dalam sebuah
kajian. Di situ disediakan season khusus ya, sesi khusus untuk tanya jawab gitu ya, untuk tanya jawab. Jamaah rahimakumullah, bahwa yang pertama ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW adalah tentang Islam ya. Hingga diistilahkan menjadi rukun Islam ya. Yang pertama adalah syahadat, karena dua hal yang tidak dapat dipisahkan, syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Jadi bersaksi tentang penghambaan dirinya kepada Allah, kemudian bersaksi tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak bisa dipisah, tidak boleh ditambahi, tidak boleh juga dikurang. Ada sebahagian yang menambahi syahadatnya, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Ada tambahan lagi. Nah, yang tambahan ini alirannya apapun ya, tidak boleh. Karena apa? Karena tidak diajarkan oleh Nabi SAW mengenai kalimat syahadat. Cukup syahadat itu syahadatain, dua syahadat. Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul ya, syahadat kepada Rasul. Ini yang kemarin hakekok itu syahadatnya cuma dua atau ada lebihnya. Itu kan berangkat dari syahadat gitu ya. Memang sudah lama Pak ya, sudah lama. Nah, orang tua dulu sudah menceritakan ada hakekok ya. Nah, ini syahadatnya seperti apa? Apakah ada tambahan atau tidak? Ya. Nah, sepanjang syahadatnya sama, dua kalimat syahadat ini, maka semuanya adalah ikhwan, semuanya adalah saudara. Yang penting syahadatnya sama, gitu ya. Syahadatnya sama. Kemudian melaksanakan sholat fardu 5 waktu, sama lah dari sisi rukun Islamnya, itu berarti dianggap sebagai ikhwan. Jadi jangan sampai dibuat sekat-sekat ataupun karena beda kelompok, beda ormas, lalu menganggap salah antara satu dengan yang lain. Selama sama-sama bersyahadat, mereka adalah saudara, begitu ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Dalam pelafalan syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau kita di dalam tata bahasa ya, bahwa Muhammad pada lafaz tersebut menjadi isim anna, maka ketentuannya harus nasab. Begitu Pak. Jadi nggak boleh begini. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan, tapi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau nggak pakai anna, baru Muhammadur. Seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soalnya sempat viral, ada orang dengan ribuan, entah sedang dalam acara apa itu. Ayo kita awali dengan terlebih dahulu mengucap kalimat syahadat katanya. Lalu dia memimpin. Ya. Dari kalimatnya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan ilmu nahwu, gitu ya. Antara lain asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, itu salah, karena menurut ketentuan ilmu nahwu kalau ada inna atau anna mesti nasab, fathah ujungnya. Sehingga kita sering bacakan innallaha.
ala kulli syai'in. Kalau Bapak temukan di dalam mushaf innallahu, ini berarti keliru cetak. Ya, karena menurut ketentuan harus nasab. Jadi adanya ilmu nahwu termasuk untuk mengontrol apakah Al-Qur'an ditulis dengan benar atau tidak. Ini dari sisi pelafalan, ya, pelafalan. Jadi tidak boleh anna Muhammadur Rasulullah, tapi anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Itu diikuti orang banyak, Pak. Itu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Keliru. Itu. Harusnya kalau tidak pakai anna, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cara pelafalan yang benar. Itu. Al-jamaah rahimakumullah, bahwa bi an tasaddaqa, engkau membenarkan dengan hati, ya, membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkannya dengan berikrar dengan lisan, kemudian mengamalkannya. Itu bentuk daripada syahadat. Jadi tidak sekedar berdasarkan keyakinan. Itu. Sehingga ada orang yang sama mengaku Islam, tapi dia tidak mau menjalankan apa yang dia lafalkan. Pokoknya cukup kalau ada suatu sholat, eling aja, ingat. Nah ini tidak bisa tentunya. Karena bukti daripada syahadat ini adalah tuqimas sholat, engkau melaksanakan sholat. Jadi tidak cukup, yang penting saya sudah syahadat. Tidak seperti itu. Ya. Jadi yang kedua, wujudkan dengan kalimat syahadat ini dengan menjalankan sholat fardu 5 waktu. Ya. Sholat fardu 5 waktu yang semula, ini di dalam hadis Imam Al-Bukhari dijelaskan asal usulnya sehingga menjadi 5 waktu yang semula 50 waktu, ya, 50 waktu. Maka hati-hati, jangan sampai ada sholat yang tertinggal karena sibuk belajar, karena sibuk bekerja, lalu sholatnya tertinggal. Udzur sholat itu cuma ada 2. A'darus sholat, ya. Yang pertama karena tertidur, yang kedua karena lupa. Jadi kalau tertidur, maka sholatlah pada saat bangun. Atau karena lupa, maka sholatlah pada saat ingat. Begitu. Di luar itu tidak ada udzur untuk meninggalkan sholat pada waktunya, gitu ya, pada waktunya. Kemudian yang ketiga, waktu tiaz zakat, engkau menunaikan zakat, watasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, ya, pergi ke Baitullah jika engkau mampu di dalam perjalanan. Termasuk diantaranya dalam kondisi yang aman, ya, aman, tidak sedang perang ataupun mungkin sekarang sudah mulai terbuka karena sudah banyak divaksin. Mudah-mudahan tahun ini sudah ada keberangkatan haji, begitu ya. Mudah-mudahan. Kemudian setelah dijawab mengenai Islam, lalu ditanya kembali berkaitan dengan iman. Ini iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, bahwa malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang dibuat dari cahaya, ya. Di mana mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan dengan ketaatan, tidak pernah membangkang. Itu malaikat. Maka keliru besar apabila ada sebuah pemahaman, baik itu dalam sebuah agama atau sebuah aliran di dalam Islam, yang menyebut bahwa malaikat Jibril itu salah alamat menyampaikan wahyunya. Karena ada
Antara lain orang yang meyakini bahwa harusnya wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada Imam Ali, sehingga salah kenapa pada Nabi Muhammad, katanya begitu. Ini tentu tidak benar. Termasuk yang menjadi permusuhan di kalangan Bani Israel, ya. Sama, karena apa? Bani Israel tidak mau menerima kenabian kerasulan dari bangsa yang bukan bangsanya. Nah, itu juga menyalahkan kepada malaikat Jibril seperti itu. Nah, padahal malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan ketaatan, tidak keliru, gitu, tidak salah. Nah, tidak ada nafsunya. Maka laisa lahu zakarun wala unsa. Malaikat itu bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Cuman tadi dia datang dalam wujud seorang laki-laki, begitu. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah beriman kepada kutubihi, kitab-kitabnya. Kita wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, kepada para nabi dan para rasul. Kita mengimani apakah itu Taurat, apakah itu Injil, apakah itu Zabur. Cuman karena sudah disempurnakan semua ajarannya ada di dalam Al-Quran. Jadi kita mengimani semua kitab, wa rusulihi, dan utusan-utusannya, para rasul. Kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak bedakan di antara para rasul itu. Kami mengimani, kami membenarkan. Ya. Kalau kita tidak membenarkan kerasulannya, ya, maka tidak lulus keimanannya. Kemudian beriman kepada hari akhir, pasti adanya. Makanya nanti akan diceritakan tentang tanda-tandanya. Beriman juga kepada qadar, baik ataupun buruk, semua minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Mungkin baik itu menurut kita, mungkin buruk itu menurut kita. Padahal hakikatnya di dalamnya mengandung hikmah, ya, mengandung hikmah. Masih ingat kecelakaan yang terjadi, orang gara-gara tertinggal di toilet yang Sukhoi itu, ya Pak? Aduh, saya nggak jadi berangkat, nggak ikut naik Sukhoi, nyobain pesawat yang canggih itu. Ketika terjadi, ya alhamdulillah ketinggalan, kan seperti itu. Ada satu jamaah yang temannya di komplek di sana yang selamat, ya, tidak terbawa. Karena apa? Entah ada keperluan apa. Mungkin pada awalnya merasa ya tidak enak, ya. Tetapi setelah sesuatu hal terjadi, alhamdulillah, tadi kalau ikut mungkin seperti itu. Makanya ada yang baik ataupun yang buruk menurut ukuran kita, hakikatnya tapi kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita menyukai sesuatu hal padahal itu buruk bagi kita, atau mungkin kita tidak suka dengan sesuatu padahal itu baik bagi kita, ya. Kemudian yang terakhir, beliau bertanya tentang ihsan. Ini masalah adab, masalah akhlak. Anta'budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarah. Nilai ihsan ini, Pak, yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita, di mana kita selalu merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disebut dengan muqarabah, ada muraqabah. Kalau muqarabah itu artinya mendekatkan diri,
taqarrub. Kalau muraqabah artinya rasa di mana kita merasa diawasi, dilihat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita senantiasa tidak lepas dari pandangannya. Innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar. Jangan yang tampak, yang ada dalam hati kita Allah Maha tahu. Betul? Al-Basir, Allah Maha melihat. Dimanapun, kapanpun, pasti Allah Maha tahu. Ya. Ini barangkali penanaman nilai ihsan para jamaah sekalian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang sedang menghadapi ujian luar biasa. Coba kalau nilai ihsan ini ya ditanamkan, insya Allah aman uang itu, insya Allah ya memberikan jalan keberkahan. Kita sangat khawatir sebetulnya ketika sampai urusan bantuan sosial pun sampai terjadi seperti itu. Bagaimana ini? Ya, nilai ihsan harus diterapkan, ya, harus ditanamkan bahwa kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, ya, ditambah dengan ihsan 5, 6, 11 tambah ihsan 1 jadi 12. Sehingga kalau di Sunda Pak ada istilah cilaka 12. Ada enggak? Cilaka 12 itu bagaimana? Ya ini yang 12-nya tidak ada. Berarti ciloko. Ya, cilaka 2. Aduh ya mah cilaka 12. Gitu ada orang bilang. Ya, cilaka 12 Islam tambah iman 6 tambah ihsan 1 11 tambah 1 12. Kemudian terakhir tentang ciri-cirinya. Antalidal amatu rabbataha, bahwa hamba sahaya ya bisa melahirkan tuannya. Sebahagian memahami kan begini Pak. Kalau amat hamba sahaya perempuan kemudian dinikahi, ya inilah orang yang mendapatkan 2 pahala kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menikahi, memerdekakan hamba sahaya lalu menikahnya, menikah dengannya, menikahinya. Nah ini dapat 2 pahala kata Nabi. Hamba sahayanya dimerdekakan kemudian dinikah. Anak yang terlahir darinya tidak lagi menjadi amat, nah, jadi menjadi tuan. Itu. Nah, ini kalau dari sisi hukum, ya. Tetapi makna lainnya adalah bahwa banyak anak yang bersikap tidak baik pada masa akhir zaman ini kepada orang tuanya. Ini bahkan memperbudak orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, tidak boleh sampai terjadi ya, anak memperbudak kepada orang tua. Jangankan memperbudak. Kalau kita lihat adab-adaban di dalam Islam, sekedar menyebut wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Tidak boleh berkata atau wala tanharhuma, jangan sampai membentak kedua orang tua. Ya. Apalagi kalau sampai memperbudak. Kemudian ciri berikutnya, jika hadir suatu masa di mana dulu orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya, lalu mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Barangkali inilah kita sudah masuk ke masa akhir. Itulah yang disebut salah satu asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya. Makanya Pak, yang di Zamzam Tower itu jam itu kan bahasa Arabnya sa'ah, ya. Jadi dilihat, ya Allah ya Rabbana, ini
sampai berapa lantai, ya. Bukan hanya sekedar itu, sekarang juga lagi dipersiapkan yang tinggi-tinggi yang sudah ada Burj Khalifah 800 meter lebih, ya. Sehingga Bapak kalau di lantai 1 dengan lantai di atasnya beda waktu maghrib bukanya, Pak. Kenapa? Oh, yang di atas belum terbenam. Kalau di bawah kan sudah gelap. Oh, di atas 800 meter ke atas mataharinya belum terbenam. Di sini sudah buka, di lantai atas masih belum. Itu yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Memang sudah ketentuan seperti itu. Dan ini menjadi asyratus sa'ah, menjadi tanda-tanda akhir akan terjadinya kiamat, gitu ya. Itu sudah merupakan apa yang disampaikan. Mohon maaf Pak, ini bukan ramalan Nabi. Karena Nabi itu bukan tukang peramal. Nabi mengetahui karena sudah diberi informasi. Itu. Jadi bukan yang diramalkan Nabi. Nabi itu bukan peramal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Bahwa Nabi itu menerima wahyu, ya, tidak berdasarkan hawa nafsunya. Jadi bukan hasil ramalan Nabi, memang itu apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kemudian pergi, datangnya tidak tahu dari mana, perginya juga tidak tahu dari mana. Perginya kemana, ya, tidak tampak. Maka ditanyakan tentang orang tersebut, Nabi SAW menjelaskan bahwa itu adalah Jibril mengajarkan agama kepada kalian semua. Seperti itu bagaimana kesempurnaan, ya, dan kaitan antara iman, Islam dan ihsan. Sehingga tidak sekedar orang beriman saja. Asalkan sudah syahadat, tenang, nanti saya mah bakal masuk surga gitu. Asal syahadat saja. Nah, itu tentu tidak boleh. Ada kaitan antara iman, Islam dan ihsan. Baik para jamaah sekalian, barangkali ada hal yang mau ditanyakan. Mangga. Kalau ada dari ibu-ibu dulu, boleh dari bapak-bapak dulu. Sudah cukup barangkali, tidak ada. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, ya. Cuman ini yang senantiasa diwasiatkan oleh khatib di dalam khutbahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masa-masa akhir ini kan Pak, yang baru saja disampaikan beberapa tanda. Lebih dari itu kan masih banyak lagi tanda yang lain dari asyratus sa'ah. Termasuk orang tiba-tiba kaya. Di mana itu yang beli mobil satu kampung, satu desa? Aduh, kok itu keanehan, ya? Anehan. Bahkan nanti menjelang akhir di mana orang kalau secara materi tidak lagi menerima sedekah. Bagaimana orang sudah mampu semua? Ya. Ini tiba-tiba seketika dunia heboh. Ya. Ini memang kategorinya sudah tanda-tanda, termasuk tanda-tanda. Kapan terjadinya? La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keyakinan kaum muslimin, perkara yaumil akhir ini kapan? Allah yang Maha mengetahui. Jadi tidak boleh diapakan? Tahun sekian. Saya masih ingat waktu tahun 2012, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12 ada ditangkap di Bale Endah itu. Kenapa? Sudah stres.
disangka hari itu akan terjadi benar. Polisi akhirnya mengamankan kelompok orang-orang dengan memang itu di luar Islam ya, di luar Islam. Gitu. Jadi tidak boleh kalau misalnya kita mengadakan isti'dad, persiapan jelas karena kita diperintah oleh Allah dan Nabi mengajarkan al-qayyis itu ya, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan untuk hari kembalinya. Nah, tetapi kalau sampai kapan waktunya kan tidak ada yang tahu. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Ya. Jadi kajian-kajian tentang akhir zaman ya silahkan kalau dalam rangka untuk supaya lebih menebalkan keimanan, lebih meningkatkan ketakwaan, ya, lebih meningkatkan amal soleh, bukan dalam rangka memastikan kapan terjadinya. Jangan sampai seperti orang-orang yang mengingkari hari itu, ya, mereka menantang kapan terjadinya, lalu baru hadir saja kiamat sugro, kiamat kecil, ya, kepada mereka. Mereka tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Oleh karenanya kita manfaatkan ya waktu yang baik, kesempatan yang baik untuk bertaubat, untuk memperbaiki, untuk menghiasi diri kita dengan amal-amal sholih, dengan akhlakul karimah. Saya kira itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.